Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman buat ikutan aku trip Yogyakarta selama 4 hari 3 malam. Disclaimer dulu, ini adalah video recap. Jadi untuk video masing-masingnya udah aku upload ya sebelum video ini. Tapi menurut aku video kali ini bakalan seru banget karena ini adalah gabungan dari trip aku selama 4 hari kemarin. Dan aku juga akan explore beberapa hotel, terus juga ada beberapa kuliner. Juga aku juga akan ceritakan tentang transportasi yang aku gunakan saat ke Yogyakarta kemarin. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Karena videonya agak cukup panjang, siapin cemilan ya guys. Jadi udah siap kan temenin aku buat trip Yogyakarta selama 4 hari ini? Kalau gitu, let's go! Ya, perjalanan kali ini kita mulai dari Terminal Pulau Gebang karena aku akan ke Yogyakarta naik sleeper bus. Terus ini tuh gak kalah seru loh. Nah, ini dia nih guys gambaran kursinya tuh. Nah, ini kalau yang di depan-depan sini tuh ada kaca gitu tuh bisa ngeliat ke depan. Tuh, ini kayaknya ada colokan charger gitu buat charger. Terus di sini ada gulingnya, tuh ada guling. Ini ada bed cover, real bed cover beneran tebel. Terus ini ada bantal, nih bantalnya. Dan gak cuma itu, di kabin masing-masing tuh juga udah dilengkapi sama smart TV kayak gini. Cuma sayangnya kemarin tuh wifi-nya tuh gak bisa connect ke TV ya. Gak cuma itu, kita juga bakalan dapat service snack. Ini tuh beberapa makanannya tuh lengkap banget, banyak. Masih ada juga service makan berat. Kemarin kita dapatnya Hokben karena gak mampir ke resto ya. Yang mau nonton video lengkapnya bisa langsung aja cek video yang ini ya. Jam 5 pagi kita udah sampai di Terminal Giwangan. Terus kita OTW ke hotel buat siap-siap cuci muka dan titip barang-barang. Ini dia hotel kita hari pertama. Namanya tuh adalah Hotel Umatilu. Ini tuh lokasinya ada di Prawiro Taman ya. Dan ini tuh salah satu hotel baru yang estetik banget. Aku lagi mau nginep di hotel baru Prawiro Taman yang cakep banget guys, estetik. Lihat dia. Tuh, bagus banget kan. Katanya sih hotel ini tuh konsepnya kayak di Jepang-Jepang gitu. Dan mereka tuh juga punya cafe ya di area bawah. Yang bikin salfok adalah lorong menuju ke hotelnya. Jadi ini tuh lorong dari cafe menuju ke area hotel. Jujur li keren banget sih dan emang estetik ya. Dan makanya tuh gak heran kalau misalnya lagi nginep di sini terus ngeliat ada beberapa orang yang foto-foto di lorongnya ini. Dan dia tuh rata-rata cuma pengunjung cafe gitu. Jadi pas ke kafenya tuh mereka rata-rata pada foto-foto di lorong ini guys. Buat tamu hotel sih sebenarnya emang agak mengganggu ya, tapi kita kalau misalnya di posisi mereka juga mungkin bakalan ikutan foto-foto juga. Ini aku pesan Baileys Coffee, tapi dia nggak pakai rum ya guys. Sama lo pesan apa? Banana. Oh, banana latte. Dan ini tuh aku cobain nongkrong di kafenya. Ini aku nyobain si croissant cookies. Enak, tapi kok ini kayak ada bagian yang kayak belum matang ya? Ini kan biasa Jam 8 pagi kita on the way ke daerah Gunung Kidul. Pertama-tama kita mau sarapan dulu, abis itu kita mau ke pantai. Setelah 1 jam, sekarang kita udah sampai di Pawon Purba. Jadi kita bakalan sarapan di sini. Kira-kira kayak gimana ya tempatnya? Guys, aku udah sampai di Pawon Purba. Jadi ini tuh tempat kuliner juga. Aku belum tahu sih kayak apa makanannya. Let's go kita lihat. Tapi view-nya bagus banget guys. Tadi di depan ini langsung kelihatan Gunung Purba. Kalau teman-teman mau wisata gitu, ada namanya kalau pagi-pagi tuh Embung Langeran. View-nya tuh sama Gunung Purba itu yang di sana. Tuh. Cakep ya view-nya. Ini apa nih? Ini ada namanya Sego Berkat. Makanannya ini nih guys. 10.000 satu porsinya. Oke, sekarang kita mau masuk ke area Pawon Purbanya. Dan ini tuh sekarang aku lagi ngintip area dapurnya guys. Menarik banget sih dapurnya.
Dan ini adalah situasi di area Pawon Purba, ternyata rame banget ya. Jadi walaupun sebenarnya cukup jauh ya dari kota, jaraknya itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, tapi ternyata tempat ini tuh emang rame, mungkin karena emang segitu asrinya ya. Terus juga dia tuh punya pemandangan yang emang jujur li bagus sih. Yuhu guys, ini makanan kita. Ini ada pisang goreng. Tuh, tadi apa namanya? Sego wiwit. Itu aku pesan nasi goreng telur, gorengan bakwan. Itu tadi makanan prasmanan yang di situ. Tadi ini apa? Jenang ya, jenang. Tapi ya ternyata makanan mereka tuh lengkap banget. Ini sampai ada es tung-tung segala. Guys, tadi total kita makan ini berlima cuma 150.000, murah banget. Murah parah. Tapi makanan juga udah banyak banget loh padahal. Yap, bener, itu tuh menurut aku murah karena ternyata teman-teman aku tuh udah nambah banyak, udah nambah ini itu, minumannya juga semuanya udah rasa-rasa, dan total cuma segitu aja buat berlima. Jadi buat teman-teman nih yang lagi pengen ke daerah Gunung Kidul mau ke pantai mungkin bisa banget ya, mampir sarapan dulu atau isi perut dulu nih di sini. Enak, murah, view-nya bagus. Lanjut, sekarang kita lagi on the way lagi menuju ke Gunung Kidul karena kita lagi mau ke On The Rock. Sepanjang jalan ini tuh view-nya ternyata bagus banget ya guys, apalagi ini tuh juga lewatin tebing-tebing seindah ini. Kayak berasa lagi di Pantai Pandawa Bali gak sih? By the way, kita juga keliling Jogjanya ini pakai jasanya Pak Santoso ya. Jadi kalau teman-teman mungkin butuh informasinya nanti bisa cek kolom deskripsi aja, aku akan masukkan nomor telepon beliau. Terus untuk perjalanan ini tuh kesini dari Pawon Purba sekitar 1 jam. Dan sekarang kita udah sampai di On The Rock. Penasaran banget sih sama tempat ini soalnya emang viral banget ya, apalagi juga sering banget lalu lalang nih di Instagram, TikTok, makanya aku penasaran pengen lihat secara langsung apakah beneran bagus atau hanya hype aja. Dan ini untuk masuk ke sini tuh ternyata ada HTM-nya ya guys. Kemarin tuh aku sekitar bayar 50.000 per orangnya. Kalau dibilang bagus, emang bagus sih. Menurut aku bangunannya tuh emang berbeda ya dibandingkan bangunan tempat-tempat wisata di Jogja lain. Dan ini juga ada spot-spot buat foto yang menurut aku emang lucu banget ya. Dan ini tuh kita lagi on the way masuk ke area On The Rock-nya, ke area kafenya. Jujur li, jalannya tuh emang agak lumayan jauh. Apalagi ini tuh kemarin aku lagi weekend, jadinya makanya rame banget guys. Aku saranin kalau teman-teman kesini mungkin jangan pilih weekend ya, soalnya emang serame itu, jadi nggak bisa nikmatin bener-bener gitu ya si On The Rock-nya ini. Terus karena di luar panas, jadi kita pilih cafe yang indoor. Ini tuh AC ya guys. Dan untuk masuk ke sini tuh diwajibkan untuk membeli 1 makanan dan 1 minuman. Itu wajib ya per orangnya satu-satu. Jadi ini salah satu tempat yang ada minimum ordernya. Sedangkan kalau di tempat lain mau di atas atau mau di area lain selain di sini itu udah gratis, sudah termasuk dengan include HTM yang kita bayar di awal. Untuk toilet itu satu ya, jadi sama aja. Dan sayangnya di sini juga nggak ada wifi. Terus juga colokannya juga agak jauh gitu. Dan ini adalah salah satu spot viralnya dari On The Rock. Teman-teman kalau misalnya mau ke area sini itu harus berbayar lagi sekitar 150.000 lagi di luar dari makanan dan minuman yang udah kita pesen. Untuk makanan dan minumannya itu perkiraan sekitar 150.000 ya per orang. Jadi kurang lebih butuh sekitar 200.000 untuk masuk ke sini dan nongkrong-nongkrong di area kafenya. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh emang pemandangannya bagus. Terus juga Instagramable ya. Soalnya juga banyak spot-spot foto yang menurut aku ini emang keren sih. Cuma ada di On The Rock aja. Jadi kalau teman-teman penasaran mungkin bisa coba datang ke sini sekali atau beberapa kali kalau misalnya nyaman. Dan di atas ini juga ada area yang gratis free, jadi nggak perlu ada minimum ordernya. Yang mau nonton review lengkapnya bisa cek video ini ya. Next dari On The Rock kita lanjut ke Pantai Ngandong karena di sini kita lagi mau makan seafood. Sebenarnya sih ada pilihan lain buat kita makan seafood, tapi karena di sini kita bisa main di pantainya juga, main pasir dan foto-foto segala macam, jadi kita pilih di sini aja. Dan katanya dengar-dengar di sini juga harga seafoodnya masih murah guys, jadi kita cobain kali ya. Nah ini dia nih area untuk kita makan seafoodnya, namanya adalah Jogo Segoro. Ini tuh lokasinya benar-benar berada di pinggiran Pantai Ngandong ini guys. Jadi benar-benar makan with a view gitu gak sih? Lihat deh. Teman-teman juga bisa loh makan di area di bawah ini nih yang di tenda ini. Ini juga bisa sambil mandangin lautan dan pantai yang menurut aku cantik banget. Apalagi kalau misalnya lagi cerah kayak gini ya.
Wah, aku tuh malah suka banget sama pantainya karena pasirnya tuh putih terus halus gitu loh guys. Dan ini juga view-nya cakep banget. Jujur li ini kayak nyaman banget sih buat main-main di pantai. Terus untuk harga seafoodnya menurutku ini juga cukup murah walaupun memang rasanya ya standar aja sih guys. Tapi untuk dari pantainya ini menurut aku ini bisa banget jadi pilihan utama. Kalau misalnya teman-teman bingung mau ke pantai mana, explore pantai mana, bisa sih jadiin pilihan pantai ini. Apalagi di sini juga ada beberapa fotografer ya seperti biasa. Jadi kalau teman-teman mau foto-foto ala-ala itu cuma bayar 5.000 aja guys per fotonya, murah banget kan. Next, sekarang kita lagi on the way. Ini udah sore banget sih sebenarnya. Jadi karena mumpung lagi di Gunung Kidul, aku tuh sebenarnya mau ke pantai Gesing ya, apa sih namanya, Gesing Wonderland ya, yang bagus banget itu loh guys, yang foto-fotonya ala-ala duduk di pinggir lautan gitu. Cuma ini tuh kayaknya aku emang kesorean, tapi pas Santoso bilang nggak apa-apa, kita coba dulu aja ke sana gitu. Coba dulu, nggak ada salahnya kan, siapa tahu masih buka atau emang masih belum gelap. Padahal ini tuh udah sekitar jam 5 deh, hampir jam 5 sore ya. Dan ternyata tuh aksesnya ke sana cukup jauh guys. Pon tutup Pak. Oh ngeten. Nek kula muter sepi kanto Pak. Atau napa-napa? Oh ji, matur suwun ya Pak. Iya. Nah bener aja ternyata jam 5 sore dia tuh udah tutup. Cuma ini kita boleh nih sambil muter balik ke arah pulang, ini kita boleh muterin ini dulu. Walaupun tetap nggak kelihatan sih pantainya, tapi seenggaknya aku jadi tahu lah, oh kayak gini ya kalau ke Gesing Wonderland. Jadi dia tuh nggak cuma pantai lautan gitu, tapi juga ada kayak beberapa activity lain, kayak ada kincir atau ada pokoknya ada aktivitas lain lah di sini, nggak cuma lihat pantainya aja tuh. Dan lumayan bagus ya ini tempatnya ya guys, terus juga cukup luas. Mungkin next kalau ke Jogja lagi terus ada rencana ke Gunung Kidul, kayaknya ini bakal jadi opsi pertama aku sih buat aku datengin karena emang cukup penasaran ya. Dan sekarang lanjut aja, kita mau keluar dari tempat yang udah tutup ini. Kita mau pulang balik ke Jogja, balik ke hotel kita. Ini juga udah cukup sore banget sih, dan kita juga udah hampir seharian ya. Kita mau balik ke hotel buat istirahat, mandi segala macam. Terus kita juga mau room tour karena tadi pagi kita baru titip barang-barang aja. Jadi tungguin ya videonya karena aku bakalan room tour di hotel yang bagus itu. Tapi ternyata aku lupa kalau kita tuh belum makan guys. Jadi kayaknya kita bakalan makan dulu. Let's go, makan gudeg lagi. And then sekarang kita udah sampai di gudeg mercon favorit aku sedunia. Ini adalah gudeg mercon Ibu Prihandi yang pedas. Kayaknya nggak Abdul kalau nggak kesini. Makasih. Pokoknya kalau kesini wajib banget pakai merconnya, terus kreceknya harus nambah 1 porsi lagi, dan sama ayam suwir. Dan sekarang kita udah on the way lagi balik ke hotel. Ini dia hotel kita. Yuhu guys, ini dia kamar aku. Ini kamar aku hari pertama. Kita nginep di Umatilu. Ini salah satu hotel baru di Prawira Taman. Cakep banget ya. Kamar mandinya ini lucu banget sih guys. Lihat deh, ini konsepnya agak ada kayu-kayunya gitu ya. Pokoknya lucu deh, estetik. Dan di sini ada 2 gelas. Terus ini adalah amanitiesnya. Ada dental kit. Ini ada cotton bud, shower cap. Oke, lucu banget ya ininya. Terus ini adalah kuncinya tadi, lucu banget kuncinya juga kayak dompet gitu. And then di sini ada wastafel. Dan wastafelnya ini juga udah ada sabun sama lotion. Tuh. Seru banget ya, cakep banget, hotel estetik. Oke, sekarang waktunya kita istirahat, tidur karena besok pagi kita mau ke Lavatur Merapi nih hari ini. Jadi hari kedua ini kita akan explore di Lavatur Merapi, mau mengulang masa-masa waktu dulu. Kaget gue, apaan itu hidupan? Oh my god, pegangan apa nih? Gimana Fikri, aman gak Fikri? Oh my god. Wah becek banget tuh guys.
ternyata lumayan seru lah ya. Sekarang kita tuh lagi dijelasin sama tour guide-nya, dan ini aku dapat infonya dari Pak Santoso. Kalau teman-teman mau kesini tanya aja sama beliau. Yang waktu kejadian erupsi 2010 belum sempat diungsikan, belum sempat dievakuasi. Sudah kedahuluan sama awan panasnya. Nah, akhirnya sapi itu kepanasan, terbakar, mati. Nah, akhirnya membusuk. Kemudian yang bertahan lama cuma tulang-tulangnya. Kulit, daging dan sebagainya sudah membusuk menjadi tanah. Warga di perkampungan lereng Merapi itu punya ternak, yaitu sapi. Karena sampai sekarang juga warga itu masih basicnya Ini kenapa nih? Terbakar, tapi masih hidup, Mbak. Sampai kulitnya mengelupas gini masih hidup. Tapi ada yang tidak terbakar, Mbak. Mungkin tidak kena api sama sekali, tapi mati. Udara ya. Udara, mungkin asap atau apa ya, Mas? Asap atau gas. Sepuh lama itu dia punya prinsip, punya pengalaman. Kalaupun Gunung Merapi itu meletus erupsi, tidak akan pernah sampai menyentuh perkampungan mereka. Nah, buat kesini tuh teman-teman harus menyiapkan waktu mungkin setengah hari ya buat eksplor si Lavatur Merapi ini, karena emang ada banyak banget yang harus divisit, yang harus didengerin sejarahnya, terus juga ada activity lain juga, kayak kita nanti bakalan off-road gitu di bekas-bekas becekannya si Lavatur Merapi ini. Terus juga ada beberapa tempat wisata yang menurut aku ini juga seru banget. Cuma ini tuh kemarin kita ada tambahan biaya sekitar 10.000 per orangnya untuk masuk ke sini. Ini seru banget sih guys. Kalau yang ini tuh namanya Stonehenge, yang tadi aku bilang tiket tambahannya tuh sekitar 10.000 per orang. Sedangkan si Lavatur ini tuh sebenarnya ada banyak banget paketnya, teman-teman bisa pilih dari beberapa destinasi yang udah termasuk include dengan harganya. Kemarin tuh kita sekitar 500.000 sampai 600.000 untuk satu jeep. Itu jadi berlaku untuk satu jeep ya, hitungan tuh 4 sampai 5 orang. Jadi ntar kita tinggal patungan aja, bayarnya tuh 500.000 sampai 600.000. Kayak ke area bunker ini juga udah include, jadi udah termasuk untuk harganya. Terus juga kita bisa off-road. Guys, teman-teman aku udah berangkat guys. Itu dia. Aku nggak ikut. Soalnya nggak mau basah. Seru banget tuh. Ini serem nih. Terus pas udah rangkaian terakhir, aku udah mau naik mobil kan nih sekarang, karena kita mau on the way balik ke hotel, ke base camp dulu untuk ketemu Pak Santoso, terus balik ke hotel. Kok tiba-tiba tuh diputerin, jadi aku tuh harus lewat sini lagi ikutan off-road 1 kali sampai 2 kali, parah banget sih. Sini tuh aku agak dikerjain gitu sama teman-teman. Basah dong. Habis itu kita ke spot terakhir, ini kita foto-foto sama video diambilin sama drivernya. Sayangnya tuh Merapinya nggak muncul, jadi nggak ada background Merapinya, sedih banget. Guys, nih ada teh, kopi gitu sama minum kalau mau bikin. Kita udah sampai dan sekarang kita mau kembali ke hotel. Gimana guys? Aduh, senang sih, happy. Tadi kalian tadi akal-akalan ini ya, menjebak gue. Iya, bisa nggak mau naik yang paling kuning? Gue kaget. Lah, kok kesini sih? Kok Iya. kayak Tadi kita udah kali. terus dua kali. Iya, makanya Yang kedua kena coklatan. Parah sih. Terus karena tadi kita berangkatnya pagi, kita jam 10 udah sampai lagi nih di hotel masing-masing. Aku sampai di hotel tuh tadi pukul 10 pagi, siap-siap buat check out segala macam. Pokoknya aku udah review secara lengkap dan jelas di sini ya. Kalau teman-teman mau nonton videonya bisa cek video ini. Jujurly aku rekomen sih, soalnya hotelnya lucu, terus nyaman banget, pengen kesini lagi. Next, habis check out ini kita masih sama Pak Santoso, ditungguin tadi. Kita mau pindah hotel karena kita bakal pindah hotel tiap hari. Tapi sebelum itu kita mau makan siang dulu. Jujurly kita lapar banget sih. Guys, sekarang kita lagi mau makan siang di Ayam Rempah Keranggan. Ini tuh lokasinya deket banget sama Tugu Jogja. Tapi sebenarnya ini udah pernah aku bikin juga videonya di video sebelumnya di Jatuh Suka di Jogja. Tapi karena aku suka, jadi aku mau datang lagi. Ini dia guys. Nah ini teman-teman, nanti kalau misalnya datang ke sini ambil dulu menunya di situ. Terus
Terus udah deh tinggal masuk dalam, pilih kursi, duduk deh. Ini tempatnya nyaman banget sih. Jujur udah nyobain banyak ayam-ayam rempah di Jogja, Bandung, tapi favorit aku tuh di sini. Soalnya emang ayamnya tuh enak, juicy, terus bumbunya tuh dia spesial banget gitu. Sambalnya juga enak, cocok. Pokoknya aku favorit banget deh. Ini kita pesan bermacam-macam pilihan, yang pilihan dada, paha, bisa juga seekor. Aku juga pesan tempe, pesan jukut, sayur, terus harus banget pesan si sambal hitamnya ini yang kayak sambal Madura tapi bukan. Enak, sambalnya manis kayak ada arehnya gitu. Terus sambal bawangnya juga ini pedes, aku suka banget sih. Pakai nasi panas, anget-anget, diaduk sama sambal dan bumbu rempahnya ini udah best. Selain itu yang bikin tempat ini menarik adalah harganya tuh masih murah ya menurut aku, mungkin karena di Jogja. Ini tuh cuma 20 ribuan aja, 25 ribu atau 22 ribu. Ini terus udah ada nasinya, bumbu rempahnya tuh enak banget. Aduh guys, please cobain kalau sama keluarga, ini pokoknya rekomen. Ternyata tadinya tuh dia ada di Pasar Keranggan, terus dia akhirnya sekarang buka toko sendiri atau buka store sendiri, keren. Setelah itu kita lanjut mau ke hotel, kita mau check-in di hotel kita yang kedua, dan kita sekarang lagi di Jalan Malioboro. Dan sekarang kita udah sampai di hotel kita yang kedua. Ini dia 101 Styles Malioboro. Bisa dibilang ini tuh adalah hotel baru ya guys, dan hotelnya cukup mewah, padahal itu cuma bintang 4. Tapi aku suka banget sih sama konsepnya. Udah gitu hotelnya tuh wangi, seger, rapi gitu ya. Aku suka sih sama hotel ini. Rekomen juga, apalagi kalau ke Malioboro tuh tinggal jalan kaki sekitar 4-5 menit aja. Atau kalau mau motoran juga bisa lebih cepet. Dan ini dia kamar kita. Terus tahu nggak sih guys, sebenarnya tuh kamar kita ini view-nya tuh ke Gunung Merapi, tapi sayang banget karena mendung jadi Merapinya nggak kelihatan. Padahal kalau kelihatan tuh bakalan bagus banget sih. Dan aku juga udah buatkan reviewnya secara lengkap dan detail sampai sarapan-sarapannya di sini. Teman-teman kalau mau nonton tinggal cek aja video ini atau bisa cek kolom deskripsi, aku juga udah masukkan playlistnya ya. Untuk fasilitasnya juga udah lengkap banget, mulai dari kolam dewasa sampai ke kolam anak-anak. Terus dia juga punya musola yang luas banget, hampir kayak masjid gitu, pokoknya luas banget. Dan ini adalah penampakan kalau malam hari, ini juga cakep, kolam renangnya viewnya juga nggak kalah cakep. Malam harinya tuh kita nongkrong di 101 Tugu, aku juga udah buatkan reviewnya di sini. Terus selamat pagi, dan ini adalah hari ketiga ya, hari ketiga kita di Jogja. Sekarang tuh aku lagi sarapan di Hotel 101 Style. Habis itu kita check out. Yuhu guys, aku meracuni teman-temanku untuk makan di Golden Gate ya. Terus kaget banget, ini ternyata satu mall ini mati lampu cuma sebentar sih, sekitar 1 menit sampai 2 menit. Dan ini tuh lokasinya ada di Jogja City Mall ya, di JCM. Kalau teman-teman mau ke Golden Geisha, cek aja ke JCM. Guys, meracuni teman-temanku dengan Golden Geisha. Enak beneran. Approve by Bakery. Enak ya. Approve by Ayo Makan. Balik lagi ke selera sih ya. Kalau menurut aku sih Golden Geisha enak, tapi mungkin beberapa teman-teman bilang ini biasa aja. Pokoknya balik lagi ke selera, tapi please cobain sih. Sekarang kita cobain rekomendasi dari Kak Yuniar. Enak sih kuahnya. Ini. Coba kita coba ininya. Wow. Aduh. Enak. Approve. Dan sekarang kita udah sampai di hotel kita yang ketiga. Ini dia kamar aku. Jadi aku nginep di The Jogja Hotel. Lokasinya tuh ada di Malioboro guys. Dan ini tuh viewnya bagus. Dan dia juga punya lounge yang ada di atas. Itu cakep banget sih. Dan bakal aku kasih tau juga ke teman-teman secakep apa tempatnya. Dan dari sini juga kita bisa ngeliat pemandangan kereta lalu lalang tuh guys. Soalnya emang sedekat itu kalau misalnya ke stasiun Tugu. Dan ini tuh harganya start dari 500 ribuan. Jadi emang worth it banget
banget buat dicoba. Soalnya sarapannya juga enak-enak guys. Udah gitu strategis banget sih kalau teman-teman emang lagi pengen banget explore kota Jogja. Aku juga udah buatkan reviewnya secara detail dan lengkap di sini. Teman-teman bisa cek aja videonya atau bisa cek playlist yang ada di kolom deskripsi, atau kalau mau booking atau cek harga bisa juga langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Terus sorenya ini aku langsung ke atas, kita lagi di Sky Lounge. Di sini tuh kita mau makan rame-rame sama teman-teman aku yang ada di sekitar hotel ini nginepnya. Dan ini dia gambaran dari Sky Lounge-nya, cakep banget guys, apalagi kalau sunset. Untuk pilihan makanannya juga ini ada banyak banget, dan range harganya juga menurut aku masih standar ya kalau misalnya di cafe-cafe atau di lounge kayak gini. Tapi view-nya sebenarnya juara banget sih kalau misalnya sunset, dan kalau malam hari ternyata nggak kalah cakep. Terus habis dari sini kita ke Malioboro. Guys, hari ini aku lagi mau jalan-jalan di Malioboro sama teman-teman aku. Malioboro Situation. Kita lagi open trip Malioboro Day 1. Ramai banget guys. Ini tuh hari Selasa. Berarti ini malam Rabu tuh. Ini juga ini ada halte Malioboro 2. Kita kemarin sempat nyobain tuh naik Trans Jogja, keliling-keliling Jogja, seru juga sih guys. Jujur li ke Yogyakarta kalau nggak ke Malioboro emang kurang afdol ya. Apalagi tuh kemarin kita sengaja emang pilih nginep di sekitar sini. Aku pikir memilih di hari biasa nggak akan seramai kayak waktu itu aku kesini yang hari Sabtu ya terakhir, hari Minggu deh. Nah ini teras Malioboro 1 nih, sana. Nah ini teman-teman aku pada nggak tahu nih kalau ada spot foto di sini. Kamu live aja. By the way, video lengkapnya juga udah aku upload ya sebelum video ini. Ini guys hasil fotonya. Nanti kalau nggak suka boleh dihapus. Beneran 5.000 harganya? Iya, tapi ini ada banyak loh. Oh. Ini bagus nih, ketawa-ketawa. Ini guys beneran 5.000 guys harganya. Iya, bagus. Kita mau ngambil berapa? Ini bagus, semuanya bagus. Oh, iya. Ya kalau dia semuanya bagus sih, ada cakep tapi. Akhirnya nyampe juga guys kita. Let's go. Oh harus yang private gini ya? Cuma aku kayak lagi duduk di bis tuh gak sih? Sendiri-sendiri gitu. Ya Allah. Ini guys menu-menunya. Kita langsung pesan di coffee-nya. Langsung aja kita datengin tempatnya. Ini menu makanan beratnya juga ada. Terus nih menu-menu coffee-nya. Guys, kesannya testimoni untuk one day trip ke Malioboro. Ya, seru, apalagi yang itu yang paling berkesan tuh yang foto di titik nol. Pak kita jadi mulus-mulus itu sih. Nah ini tanggapannya gimana? Keren. Gitu dong. Ini bercanda ya guys, aku lagi ngebuka open trip dan sekarang kita balik ke hotel masing-masing, tidur dan besoknya kita sarapan. Oke guys, sekarang kita lagi mau sarapan. Ada indoor, ada outdoor, tapi aku mau keliling dulu di area indoornya. Ini dia beberapa menunya. Kita mulai dari sini. Menunya tuh udah banyak banget guys. Jadi kalau nginep di sini wajib deh include sama sarapannya juga. Gak cuma ada aneka minuman rasa-rasa. Ini juga ada nih minuman sehat dan rasa-rasa, yaitu ada jamu beras kencur, ada jamu temulawak, ada gula asam. Dan di sini juga masih ada banyak banget beberapa pilihan makanan lagi. Jujur ini banyak banget sih, bingung kita dari ujung dulu kali ya. Kita ke ujung dulu. Ini dia guys makanan aku. Ini aku makan sendiri loh. Oke, kita sekarang mau lihat ke area gym. Saya kita mau lihat ke area pool. Nah ini di sini tuh ada kolam anak guys. Kolamnya kecil sih ya, emang tuh cuma 60 cm. Terus ini kita mau lihat ke area kolam dewasanya. Ini dia kolamnya, nggak terlalu luas juga ya dia. Cuma tingginya tuh rata 120 cm. Ini dia kolamnya.
Dan finally sekarang kita udah check out dari hotel ini. Jadi kita udah trip selama 4 hari 3 malam. Akhirnya sekarang kita on the way ke stasiun. Kita mau naik kereta karena trip Jogja kita udah berakhir nih guys sekarang. Tapi jangan khawatir karena ini tuh sebenarnya kereta kali ini adalah kereta menuju ke kota lain. Karena aku bakalan kasih video trip untuk ke kota lain ini. Dan ini ternyata gak kalah seru. Cakep banget kotanya, terus juga estetik gak kalah sama Jogja. Banyak juga rekomendasi menarik di kota ini. Yang udah tahu aku bakal ke kota mana, boleh komen ya di kolom komen. Dan terima kasih teman-teman udah nemenin aku trip selama 4 hari 3 malam di Yogyakarta. Semoga gak bosan-bosan ya. Kalau misalnya ada rekomendasi lain boleh ke kolom komen aja. Aku harus kemana dan explore apa. And terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi di kereta pulang ini aku naik kereta Kertanegara. Ini adalah pertama kalinya aku cobain kereta ini. Aku duduk di kursi eksekutif, cuma gak nyangka ternyata sepi banget guys. Mungkin karena ini weekday dan juga ini tuh hari biasa. Ini sebelum puasa ya guys, kemarin aku tagnya. Keretanya lumayan bagus, sama aja kayak kereta eksekutif lain. Dan apa ya, pokoknya oke-oke aja, bagus reviewnya. Cuma aku nggak buatkan video khususnya ya untuk video kereta kali ini karena perjalanan kita cukup singkat guys. Jadi jangan lupa untuk nonton video trip setelah ini ya. Dan simak juga video-video lainnya yang udah aku upload di playlist Liburan Jogja 2026 ini. Terus aku juga mungkin masih akan upload beberapa video Jogja lainnya. So terima kasih teman-teman udah ikutin aku jalan-jalan kemanapun. Terima kasih buat supportnya juga. See you next video. Thank you for watching. Bye bye. Pokoknya sehat-sehat ya semuanya supaya teman-teman yang nonton juga bisa terhibur dan bisa juga jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen berlibur. And then see you. Dadah.